kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya ingin ke Pak Pandu. Pak, dengan PSBB yang tidak berjalan maksimal di DKI Jakarta dan juga daerah sekitarnya begitu Pak. Apa penyebabnya? Apakah karena memang tidak ada sanksi yang tegas sehingga masyarakat ini berani untuk melanggar, tidak disiplin? Ya, saya nggak tahu apakah sanksi itu membantu kalau masyarakat belum paham. Jadi yang selama ini dilupakan adalah edukasi yang masif ke masyarakat belum dilakukan. Kita butuh iklan layanan masyarakat, pengertian konsep pembatasan sosial berskala besar ini apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan bagaimana konsekuensinya. Kalau sudah dilakukan massive education, itu akan lebih mudah memahami masyarakat. Sebagian besar yang saya tanya, mereka sebenarnya tidak paham tentang apa sih pembatasan sosial. Ini kan istilah baru yang mereka pahami, dan mereka hanya mengerti sebatas di permukaan saja. Konsekuensi yang terjadi mereka tidak paham. Ini yang perlu dilakukan, misalnya pemerintah melakukan, minta kepada mass media membantu untuk memberikan slot-slot waktu sekitar 2 menit atau 1 menit untuk iklan layanan masyarakat, atau radio, atau banyak sekali mass media yang kita bisa sampaikan. Karena masyarakat itu kan menerima informasi dari berbagai sumber yang tidak sama. Kalau kita hanya menyatakan sudah melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, sehingga masyarakat paham. Kalau sudah melewati fase itu masih dilanggar, kita lakukan pembinaan dalam pengertian kita tangkap, kita foto, kita laporkan ke Pak RW, kalau nanti terjadi lagi akan dilakukan tindakan hukum dan sebagainya. Sehingga sebenarnya memberi efek jerah itu tidak langsung harus diberikan sebelum masyarakat mengerti atau menerima informasi yang benar. Baik, edukasi itu penting ya. Baik, saya ke Pak Tony. Pak Tony, jika Anda bisa bertemu begitu dengan warga yang masih beraktivitas di luar rumah, tidak disiplin menjalankan PSBB, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat tersebut? Yang pertama-tama itu saya ingin sampaikan, berpikirlah bahwa keluarga kita itu harus sehat. Karena kalau terjadi pada diri kita, tentunya nanti akan merembet kepada keluarga. Dan kalau sudah kena di keluarga, bisa jadi akan merembet kepada masyarakat di sekitar. Nah, ini yang harus kita waspadai. Untuk itu, yang kedua, kita harus menjaga kesehatan badan kita, dan juga menjaga kesehatan lingkungan kita. Untuk PSBB, saya apresiasi kepada masyarakat yang mau, luar biasa. Saya sangat bahagia bila melihat ada masyarakat yang disiplin seperti itu, Bu. Ada mungkin kekhawatiran Pak Tony, pekerjaan Anda ini bisa berdampak juga kepada keluarga Anda di rumah? Sebetulnya iya, ada. Sehingga saya punya anak kecil itu, tidak saya upayakan saya datang lebih malam gitu. Saya biasa datang jam 6, saya akan datang sekitar jam 8 atau 9 malam, di mana anak saya yang kecil itu dia akan datang dalam posisi dia sudah tidur. Gitu. Karena yang besar sudah mengerti, sedang yang kecil nggak ngerti, Bu. Jadi Begitu, jarang Bu. ketemu keluarga begitu ya? Dan juga Ya. membatasi interaksi dengan keluarga karena tugas Ya, Anda ini. Sedih Jarang, Pak, Bu. rasanya sangat jarang begitu bertemu dengan keluarga karena tugas yang harus Anda lakukan? Ya, iya, memang sangat jarang. Saya berangkat pagi-pagi sekali, dan saya sampai rumah juga ya sekitar jam 8-9 malam saya baru datang. Saya menghindari hal-hal yang kurang baik bila mana nanti terjadi atau berdampak kepada anak dan istri saya gitu. Jadi kalau di rumah Pak, begitu sampai rumah apa yang Anda lakukan dan juga bagaimana Anda menjaga kesehatan Anda agar tidak tertular virus corona ini? Ya, untuk proses menjaga diri itu sangat penting buat seorang pemulasaran jenazah, di mana setelah melaksanakan pelayanan
kita itu dianjurkan untuk menyemprot setiap kegiatan, misalnya melepas handscoon saja, 3 handscoon yang kita pakai, maka 3 kali kita akan menyemprot cairan disinfektan ke tangan kita. Dan juga untuk misalnya membuka baju kita semprot lagi, buka sepatu semprot lagi, kita semprot. Ada beberapa kali penyemprotan yang kami lakukan. Setelah pada saat pelayanan, kami tidak akan keluar dari tempat pemandian dan sampai pengkafanan selesai. Supaya apa? Supaya bila mana ada COVID yang menempel diri kita, itu tidak akan bisa keluar dari ruangan itu, gitu. Jadi sebelum kita keluar dari ruangan tempat pemandian, kami akan melepas seluruh pakaian, ya kecuali pakaian bagian dalamnya, itu Bu. Dan untuk proses disinfeksi itu semua kita lakukan berulang-ulang sampai tempat pemandian dan sebagainya. Kita yakini bahwa kita sudah dalam posisi aman setelah disemprot dengan cairan disinfektan. Apa Pak hal yang paling berat begitu selama Anda menjalankan tugas Anda sebagai petugas pemulasaran jenazah COVID-19 ini? Yang paling berat di kami selaku petugas pemulasaran jenazah, di mana setiap datang pasien dengan kasus C19 ini, hampir semua masyarakat yang keluarganya itu terkena C19 tidak mau menerima kondisi ini. Begitu. Tidak mau menerima karena apa Pak? Tidak mau menerima kalau keluarganya itu terkena corona. Dia disebut corona itu tidak mau. Sehingga proses pelaksanaan pelayanan kami banyak mengulur-ulur waktu untuk melakukan tukar pikiran dan menyadarkan keluarganya bahwa untuk pelaksanaan SOP pemandian jenazah ini benar-benar dilakukan untuk keselamatan petugas, keluarga, dan masyarakat. Tapi di sini masyarakat seringkali, ya saya juga agak kecewa dengan masyarakat yang suka menolak gitu. Hingga pernah ada pasien biasa saja, itu dari sini dia mau dimandikan di rumah udah siap, sampai di rumahnya dia kembali lagi ke rumah sakit, padahal jaraknya ke rumah itu masih jauh. Nah, ini yang kami sesalkan gitu ya, masyarakat terlalu takut. Padahal kalau kami sebetulnya di sini mengupayakan setiap jenazah yang meninggal itu harus dimandikan di rumah sakit, harus. Tapi keluarga yang suka ngeyel begini, sampai ada juga di antara para keluarga itu sampai mengancam kami. Kalau emang kayak gini ya kita ribut gitu. Kalau masukkan di dalam peti, kita akan ribut. Kita ribut ini rumah sakit gitu. Padahal ada yang hal seperti ini semua itu, dilakukan demi menjaga keselamatan para keluarga pasien tersebut begitu ya Pak ya? Yang jelas kami lebih mengutamakan keselamatan dari keluarga dan masyarakat. Karena kami yakin bahwa kami dalam proses pelayanan sudah menggunakan APD dan disinfektan serta prosedur-prosedur yang lainnya yang insya Allah itu bisa menjaga kami untuk lebih safety, lebih aman dalam proses pelayanan. Kalau dimandikan di rumah kan tentunya mereka banyak kan tidak menggunakan APD yang menyebabkan yang pelaku pemandian di rumah itu berdampak terkena penyakit dari yang diderita oleh purna pasien di sini atau jenazah. Baik, saya ke Pak Arifin. Pak, PSBB di DKI Jakarta kan sebentar lagi akan berakhir begitu Pak pada 23 April. Apakah ini artinya nanti juga pengawasan terhadap kerumunan-kerumunan di tempat-tempat umum juga akan selesai begitu dilaksanakan? PSBB yang saat ini berlangsung kan ditetapkan sejak tanggal 10 hingga tanggal 23. Nah, selama pelaksanaan PSBB, pengawasan di lingkungan masyarakat dan tempat-tempat keramaian tetap akan dilakukan oleh
jajaran kami, Satpol PP, baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan. Dan kita akan lihat perkembangannya apakah kasus COVID-19 ini di DKI akan menurun atau tidak, akan menentukan apakah PSBB ini akan dilanjutkan untuk ke depannya. Baik, baik. Saya ke Pak Pandu, Pak, dengan jalannya PSBB yang begitu longgar begitu di Jakarta dan juga sekitarnya, apa saran Anda kepada pemerintah? Saran saya ya, kalau kita mau serius menekan penularan dan menekan kematian, kita harus mulai besok hari, mulai hari ini kita melakukan edukasi yang massal, merencanakan dan kemudian melakukan pengawasan terus-menerus, dan sehingga benar-benar di lapangan terimplementasi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dengan demikian kita tidak kehilangan waktu lagi untuk supaya di Jakarta dan Jabodetabek ini lebih cepat menyelesaikan masalah pandemi ini dan sehingga kita bisa kembali pulih sedia kala. Baik, semoga itu didengarkan oleh pemerintah. Baik, saya ke Pak Tony. Pak, jika Anda bisa bertemu dengan warga, dengan masyarakat yang tidak disiplin menjalankan PSBB, kemudian juga keluarga pasien COVID yang dalam tanda kutip ngeyel begitu Pak, apa yang ingin Anda sampaikan Pak? Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, tolong dalam hal ini lepaskan entris kita masing-masing. Karena teknik penyelamatan yang dilakukan oleh kita tidak bisa terlihat. Corona itu tidak kita atau keluarga kita atau masyarakat kita bisa terkena. Yang terus terang saya gergetan luar biasa. Mohon maaf. Itu saja Bu dari saya. Pak, apakah ada mungkin momen atau kejadian yang paling menyentuh begitu Pak saat memandikan jenazah pasien COVID-19 ini Pak, yang paling mengesankan yang masih Bapak ingat sampai sekarang? Yang saya ingat itu, yang paling saya sedih itu ada seorang ibu yang waktu itu menunggu suaminya sendirian. Kemudian ibu ini kebingungan di mana dia mau dimakamkan karena keluarga menghubungi beberapa pemakaman, tapi pemakamannya tidak bersedia untuk dilakukan penggalian. Dan juga ada dari kelurahan atau perangkat desa yang awalnya tidak mengerti, itu sempat si ibu menangis. Nah, ini kejadian kedua nih. Si ibu ini menangis. Kalau kami tempatkan di pemakaman yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor, di Pondok Rajab, itu sudah siap. Tapi si ibu tidak mau karena dia punya anak cuma anaknya tunggal, dia meninggal, pengennya anaknya ibu ini dimakamkan di rumahnya. Begitu. Itu rumahnya, pemakaman di dekat rumahnya. Supaya apa? Alasan si ibu? Itu adalah orang yang kelihatan menurut saya sangat sederhana gitu. Jadi ketika dia anaknya meninggal, bisa sampai 2 jam dia menangis. Karena itu merasakan dirinya sekarang sudah sebantang kara. Itu yang membuat saya tersentuhnya. Maaf, saya agak emosi, tapi memang ini yang membuat saya sangat terharu.
Dan ini juga saya beritahu teman-teman sehingga teman-teman dalam proses pelaksanaan pelayanan pemulasaran jenazah hendaknya mengedepankan hati, mengedepankan ketimbang dengan bahaya yang didapat kita bisa laksanakan dengan proses pelayanan dan SOP, tapi untuk seperti ini wafat kehilangan keluarga yang dalam kondisi ini hampir semua masyarakat panik. Gitu, Bu. Apa Pak yang Pak Tony lakukan untuk membantu ibu tersebut, Pak? Tidak lagi menolak karena kejadian ibu ini dia ditolak karena dasar orang masyarakat di sekitar tidak tahu. Sehingga setelah dalam jangka waktu lama kami telah melakukan negosiasi, mereka bisa mengerti. Ya, tapi lama sekali 3 jam kami negosiasi melalui Baik, baik. Kami mengalami kendala audio dengan Pak Tony, tapi kita sudah dapat tadi cerita pengalaman begitu dari Pak Tony mengenai terkait dengan tugasnya sebagai pemulasaran jenazah COVID-19. Terima kasih Pak Tony sudah berbagi cerita bersama kami, dan juga sebelumnya ada Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi Universitas Indonesia, dan juga Pak Arifin, ada Satpol PP DKI Jakarta.